Halo Pak dan teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, kami menjadi kelompok 1. Kelompok kami beranggotakan Theo, Ferdinand, Jonathan, dan saya sendiri Marvel. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview film fenomena yang kami anggap luar biasa karena berhubungan dengan semesta virtual, yaitu petualangan untuk melarikan diri dari dunia nyata. Wow, bisa tebakkah film apakah yang kami maksud? Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ya. Film yang akan kami review adalah film Ready Player One. Film Ready Player One ini mayoritasnya menggunakan alat ini nih, bernama virtual reality atau biasa kita sebut dengan VR. Yang sedang saya pakai ini nih. Film ini keren banget loh karena disutradarai oleh Steven Spielberg dan diproduseri oleh Steven Spielberg sendiri bersama Donald DeLine, Farah dan Christy Machosko. Ready Player One adalah film fantasi fiksi ilmiah yang ditayangkan secara perdana pada tanggal 11 Maret 2018 dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 29 Maret 2018. Film ini mendapatkan review positif dari para kritikus. Ready Player One dibintangi oleh aktor utama laki-laki yaitu Tye Sheridan yang berperan sebagai Wade Watts. Sedangkan yang lainnya seperti Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, DJ Miller, Simon Pegg, dan Mark Rylance sebagai tokoh pendukung di film ini. Berapa sih biaya produksi film Ready Player One ini? Ternyata film Ready Player One menghabiskan cukup banyak biaya dan proses produksinya, yaitu mencapai 175 juta US dollar. Durasi dari film Ready Player One ini adalah 140 menit atau sekitar 2 jam 20 menit. Perusahaan yang memproduksi film futuristik satu ini adalah Warner Bros. Pictures. Tidak heran ya mengapa film ini terpilih menjadi nominasi ajang penghargaan pada tahun 2019 untuk kategori efek visual yang terbaik. Nah, tadi Marvel sudah menjelaskan perkenalan dari film Ready Player One, yakni film yang fokus dengan dunia virtual dan teknologi. Jadi, film Ready Player One merupakan film yang menceritakan tentang kehidupan seorang remaja di Columbus, Ohio pada tahun 2045, bernama Wade Watts yang diperankan oleh Tye Sheridan. Wade tertarik dalam mengikuti permainan Oasis, yakni sebuah dunia virtual yang bisa dimasuki manusia menggunakan avatarnya yang unik untuk setiap pemainnya. Manusia pada tahun 2045 mengeksplorasi dunia Oasis untuk bermain game dan melarikan diri dari dunia nyata. Oasis berasal dari pemikiran dan inovasi dari seorang penemu yang bernama James Halliday yang diperankan oleh Mark Rylance pada tahun 2025. Di dalam Oasis, pemain bisa melakukan apapun, pergi kemanapun, dan bisa membuat apapun dengan imajinasi mereka menggunakan teknologi VR atau virtual reality. Setelah James Halliday, sang penemu Oasis meninggal, avatarnya mengumumkan bahwa ada semacam permainan baru di mana pemenangnya akan mendapatkan kepemilikan Oasis sekaligus warisan kekayaan sebesar 500 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk memenangkan permainan ini, para pemain harus menemukan Easter egg tersembunyi di Oasis yang hanya bisa didapatkan jika sudah memenangkan 3 buah kunci sebagai hadiah dari setiap tantangannya. Permainan ini menarik minat sejumlah gunters atau pemburu telur, termasuk Nolan Sorrento yang diperankan oleh Ben Mendelsohn sebagai CEO dari Innovative Online Industries atau jika disingkat menjadi IOI, yang dengan serakahnya ingin mengambil alih seluruh kepemilikan Oasis dengan memanfaatkan semua karyawannya di IOI yang disebut Sixers untuk memenangkan tantangan-tantangan tersebut. Dalam mengikuti semua tantangan, Wade Watts yang menggunakan avatar bernama Percival ditemani beberapa pemain lain seperti teman baiknya Edge, Artemis, Shaw, dan Daito. Mereka pun mengetahui bahwa James Halliday mempunyai beberapa penyesalan pada masa hidupnya, dan mereka menggunakan informasi tersebut untuk memecahkan 2 tantangan pertama. Mereka berlima pun membentuk sebuah klan bersama bernama High Five. Nolan Sorrento merasa Percival alias Wade Watts menghalangi mimpinya
untuk menguasai Oasis. Dia pun mencari identitas asli dari Percival dan mencoba mempengaruhi Wade untuk bergabung dengan IOI. Namun Wade tentu menolaknya. Rasa tidak terima, Nolan memerintahkan anak buahnya, Vinyl Zendor, yang diperankan oleh Hannah John Kamen, untuk mengebom tempat tinggal Wade yang menewaskan Alice, bibi dari Wade Watts. Singkat cerita, pemain Avatar Artemis, Samantha Cook, yang diperankan oleh Olivia Cook, ditangkap oleh IOI, sementara Wade bersama anggota High Five lainnya, yaitu Helen, pemain Avatar 8, yang diperankan oleh Lena Waithe, Toshiro, pemain Avatar Daito, yang diperankan oleh Win Morisaki, dan Shaw, pemeran Avatar Shaw, yang diperankan oleh Philip Chow. Mereka melacak lokasi Samantha dan berhasil membebaskannya dari markas IOI. Tantangan ketiga pun membutuhkan satu orang untuk memainkan adventure, yaitu permainan Atari 2600 berfavorit Halliday dahulu. Wade, alias Percival, yang sempat disabotase oleh Nolan, mampu hidup kembali, lanjut memainkan adventure untuk mendapatkan kunci ketiga. Dan Percival akhirnya pun memecahkan solusi dan tantangan ketiga dengan pengetahuannya mengenai Halliday, sehingga ia mendapatkan kunci ketiga, yang berarti Wade sudah mendapatkan kepemilikan atas Oasis. Wade yang sekarang sudah berkuasa atas Oasis menjalankan Oasis bersama klannya High Five dan menutup Oasis 2 kali seminggu agar orang-orang tetap bisa menikmati waktu di dunia nyata. Bergenre science fiction dan futuristik, film Ready Player One menunjukkan banyak kelebihan disertai juga dengan beberapa kelemahannya. Kelebihan film Ready Player One dibandingkan film-film Hollywood lainnya bisa dilihat dari hal yang paling mendasar, yakni konsep. Konsep film Ready Player One adalah kehidupan di masa depan di mana teknologi sudah semakin canggih. Berbeda dengan film-film action dan romance yang sudah sangat generik akhir-akhir ini, kami sangat setuju dengan sang sutradara, Steven Spielberg, yang berani menyajikan konsep futuristik sehingga membawakan sensasi yang baru untuk segala kalangan dan usia. Selain pada konsepnya, kami juga sangat kagum dengan efek visual dari film ini. Film Ready Player One dikenal sebagai salah satu film abad ke-21 dengan visual effects terbaik. Bahkan film ini menjadi nominasi ajang penghargaan untuk kategori efek visual terbaik pada tahun 2019. Kelebihan lain yang kami amati dari film Ready Player One adalah pada alur ceritanya tidak mudah tertebak. Kami sangat dikagetkan dengan cara memecahkan setiap tantangan yang menurut kami caranya sangat out of the box. Dimulai dari bagaimana film ini memberikan petunjuk tanpa membuatnya mudah tertebak, hingga bagaimana film ini membuat penonton takjub dengan solusi tantangannya. Jeniusnya Steven Spielberg di sini adalah beliau mampu membuat kita berpikir dan menyajikan alur yang tidak sesuai dengan perkiraan kita. Di balik banyaknya review positif, film keren satu ini tidak luput dari adanya kelemahan loh. Kelemahan yang bisa kami temukan dari film Ready Player One adalah latar belakang tokoh utamanya yang tidak terlalu disorot. Mulai dari bagaimana kehidupan studi dari tokoh utama, sampai bagaimana orang tuanya meninggal dunia. Meskipun film ini menyajikan efek visual yang menggoda mata, namun kami kurang sependapat dengan sang sutradara, sebab latar belakang tokoh utama tetap menjadi dasar pembangunan emosional tokoh kepada penonton. Selain masalah proporsi, kami juga menemukan sebuah kejanggalan pada salah satu tokoh pendukung film ini, yakni Miss Gilmore, salah satu tetangga Wade Watts yang berperan selama beberapa detik di awal film. Tokoh Miss Gilmore ini tampak menghilang begitu saja setelah adegan di awal film, tanpa ada penjelasan sama sekali. Terakhir, film Ready Player One juga memiliki sedikit kelemahan di akhir filmnya. Pada saat James Halliday dalam wujud aslinya akan menyerahkan Easter egg ke tangan Wade Watts. Padahal James Halliday yang sebenarnya sudah wafat 5 tahun yang lalu hanya bisa muncul dalam wujud avatarnya. Alhasil, ini pun menciptakan sebuah kebingungan terhadap penonton. Kesimpulannya, setelah mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan dari film Ready Player One, kami rasa film ini sangat wajib kalian tonton. Terlebih lagi untuk kalian para penikmat teknologi VR dan yang suka berpikir out of the box. Secara keseluruhan, film Ready Player One adalah film yang tepat untuk mengisi waktu luang kalian. Ditambah lagi dengan visual effects-nya yang menggoda mata. Sekian review film dari kami, semoga video ini bisa membantu kalian yang sedang bingung dan ingin mencari film untuk ditonton. Terima kasih sudah menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.